Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, kembali lagi di Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pribadi baru di hari yang fitri. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak penjelasan dari Ustadz berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini di akhir Ramadan 1444 Hijriah, kita dapat bertemu kembali dalam acara Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini kami diberi tema pribadi baru di hari fitri. Menjelang Idul Fitri, seringkali kita menemui siapapun pihak itu yang menjelaskan apa makna Idul Fitri. Saya izin menyampaikan sejenak apa yang disebut Aid dan apa yang disebut Al-Fitr. Al-Aid pada dasarnya adalah hari di mana peringatan kejadian besar atau keagamaan dirayakan. Sementara Al-Fitr adalah berbuka puasanya orang yang berpuasa setelah matahari terbenam. Jadi pada dasarnya Idul Fitri adalah perayaan setelah umat muslim selesai tuntas melaksanakan puasa selama bulan Ramadan 1 bulan penuh. Seringkali juga kita diperdengarkan penjelasan tentang fitrah. Kembali kepada fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah sifat yang belum ternodai oleh cacat. Seringkali kita juga mendengar kita kembali kepada fitrah, menjadi seperti bayi yang baru lahir. Kita menjadi pribadi yang baru lebih tepatnya. Tetapi pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan apa makna sesungguhnya menjadi pribadi baru pada hari raya Idul Fitri. Menjadi baru itu sama halnya menjadi pribadi yang otentik. Kita kembali seperti asal muasal kita. Dari mana kita lahir dan dalam keadaan apa kita lahir. Yang keadaannya itu jelas bersih dari apapun. Dari dosa, dari kesalahan, dan dari sifat-sifat yang buruk. Nah, pribadi-pribadi yang otentik ini, yang kalau dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai al-asalah, pondasi di mana di dalamnya terbangun substansi dan asal muasal suatu subjek. Intinya adalah otentisitas ini mengandung unsur asal muasal. Dari mana kita berada dan bagaimana kita di masa lalu. Nah, bayangkan kalau misalnya setelah Ramadan yang kita jalani, setelah puasa-puasa yang kita jalani, kita menjadi manusia yang otentik. Yang otentik itu gambarannya adalah konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, atau memiliki sikap yang transparan, tidak memiliki standar ganda. Nah, di sini setidaknya saya akan mengutipkan 2 dalil, satu dari Al-Quran, satu dari hadits Nabi Muhammad tentang sebenarnya apa itu sikap yang otentik. Hadis yang pertama, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Disebut muslim tatkala orang muslim lain selamat atau merasai kedamaian
atau merasai keselamatan dari apa yang dikatakan dan dilakukannya. Jika dibalik, ketika ada orang lain di luar sana yang menjadi tidak selamat karena diri kita, tidak saja kita tidak memiliki sikap yang otentik, tetapi juga label muslim kita dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi otentik, menjadi keselamatan bagi orang lain itu sangat penting. Apalagi di hari-hari sekarang ini, di mana kejahatan yang tidak pernah terduga misalnya dilakukan orang-orang justru yang paling dekat dengan kita, dan dilakukan dalam ketidakterdugaan yang mengerikan. Korban mutilasi, pembunuhan, bullying massal, dan seterusnya. Jadi kita perlu punya sikap otentik yang membungkus diri kita menjadi manusia seutuhnya, manusia yang secara fitrah baik, baik itu gagasan jangka panjang maupun keseharian kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang menyelamatkan bagi pribadi-pribadi yang lain, apalagi terutama pribadi-pribadi yang lemah. Dan kita semua tahu konteks itu. Saya sebagai dosen tentu dengan mahasiswa, seorang imam tentu dengan jamaahnya, orang tua dengan anaknya, presiden dengan rakyatnya, pemimpin dengan bawahannya, dan seterusnya. Yang kedua, dalil dari ayat Al-Quran tentang apa yang saya sebut sebagai sikap otentik. Saya mengutipnya dari Quran surat As-Saff ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu melakukan apa yang tidak kamu mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sangat dibenci Allah, sangat dibenci di sisi Allah saat kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ayat ini mengajarkan kita menjadi pribadi yang otentik antara sikap dan ucapan, antara ucapan dan tindakan yang akan telah atau mungkin pasti kita lakukan itu sama. Dan itu harus bisa diverifikasi, harus transparan dalam keseharian kita. Misalnya saya sebagai seorang dosen menjelaskan pelaksanaan 14 pertemuan selama satu semester, dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir kita akan membicarakan hal-hal. Nah, hal-hal ini juga akan harus terlaksana, harus hadir di sana. Pemimpin yang harus bisa dipegangi ucapannya, atau pemimpin yang hanya menjelaskan apa-apa yang telah dilakukannya. Nah, maka menjadi otentik ini apakah sulit? Kalau misalnya kita mau menerapkannya, bagi saya tidak sulit. Karena menjadi otentik hanya perlu satu hal, yakni menjadi diri sendiri, dan diikuti dengan sikap konsekuen atas apapun yang terjadi. Jadi berusaha menerima. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap dicintai sekaligus siap dibenci. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang hanya ingin dicintai oleh orang lain. Karena kalau kita hanya ingin dicintai oleh orang lain, maka di sana kita mengatakan A, di tempat yang lain kita mengatakan yang berbeda. Kita tidak bisa konsisten. Kita tidak menjadi pribadi yang otentik. Menjadi pribadi otentik adalah pribadi yang di hadapan kamera seperti ini, ucapannya sama dengan saat berada di tengah hutan sendirian. Dan menjadi pribadi otentik adalah cara kita menjadi manusia yang sempurna semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan.
Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi bekal kita semua menyambut kedatangan hari Idul Fitri, menjadi pribadi yang baru, pribadi yang otentik, pribadi yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah otentik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua urusan di dunia saya kira bisa menjadi beres. Bisa menjadi lebih bisa beres, lebih mudah beres. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah penjelasan Ustadz mengenai pribadi baru di hari yang fitri. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.